akan memaparkan materi tentang prinsip pembelajaran. Kata prinsip sendiri berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai asas. Kata asas sendiri dapat dijabarkan sebagai suatu kepercayaan yang dijadikan dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kata prinsip sendiri dalam bahasa Inggris disebut sebagai principle atau dapat diartikan sebagai a trust of belief that is accepted, a base for reasoning or action. Prinsip dapat disebut sebagai suatu kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau berperilaku. Jadi, kata prinsip dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, bertindak, atau berperilaku seseorang. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar dan mengajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara peserta didik dan pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta didukung oleh sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Business dan Briggs, itu mengartikan pembelajaran adalah suatu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar di dalam kelas yang bersifat internal. Jadi, prinsip pembelajaran adalah asas atau landasan berpikir dan berpijak untuk merancang suatu sistem pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif di dalam kelas terhadap peserta didik. Materi selanjutnya adalah prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman. Prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman ini mengadaptasi dari pemikiran Philbeck, yaitu sebagai berikut. Yang A, respon-respon baru atau new respon ini diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Implikasinya adalah perlu adanya pemberian umpan balik yang positif dengan segera dan keberhasilan atau respon yang telah terjadi, sehingga siswa itu dituntut aktif menerima materi yang telah diajarkan. Yang B, perilaku tidak hanya kontrol oleh akibat respon, tetapi juga di bawah pengaruh lingkungan belajar dari siswa tersebut. Implikasinya adalah perlu adanya pernyataan tujuan pembelajaran yang jelas kepada siswa sehingga terjadinya pembelajaran yang interaktif. Jadi siswa itu lebih giat di dalam penerimaan materi. Yang C, itu belajar berbentuk respon terhadap tanda-tanda terbatas akan ditransfer kepada situasi yang terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan pembelajaran perlu diperkaya dengan penggunaan contoh-contoh setelah menerima dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya yang D, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat oleh hal-hal yang menyenangkan. Implikasinya adalah dengan pemberian isi pembelajaran yang berguna pada siswa di luar lingkungan belajar dan memberikan sebuah feedback berupa penghargaan atas pencapaian dari siswa. Selanjutnya yang E, belajar mengeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti berkenaan dengan pemecahan masalah. Implikasinya adalah perlu dipergunakan pembelajaran yang luas, bukan hanya contoh-contoh positif, tapi perlu juga digunakan contoh-contoh yang negatif. Yang F, situasi mental belajar siswa dalam menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa terhadap proses belajar yang dilakukan. Implikasinya adalah perlu adanya hal atau aktivitas yang digunakan untuk menarik perhatian dari siswa tersebut. Berikutnya yang G, kegiatan yang belajar itu dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik dalam menyelesaikan tiap langkahnya agar membantu siswa. Implikasinya adalah guru harus menganalisis apakah siswa tersebut mampu untuk menyelesaikan langkah-langkah kecil tersebut dengan memberikan sebuah analisis terhadap pemecahan dari langkah-langkah tersebut. Berikutnya, yang H,
Kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil dapat dikurangi dan diwujudkan dalam bentuk suatu model pembelajaran. Implikasinya adalah penggunaan media dan metode pembelajaran dengan menggambarkan materi yang tengah diajarkan. Media atau metode pembelajaran tersebut bisa berbentuk video, PowerPoint, atau media-media lain sebagainya. Selanjutnya, yang I, keterampilan tingkat tinggi atau kompleks, terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk hal yang lebih operasional. Berikutnya, yang J, belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi terlebih dahulu tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Urutan pembelajaran harus dimulai dan dari yang sederhana secara bertahap menuju hal-hal yang lebih kompleks. Berikutnya, yang K, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat dalam penerimaan pembelajarannya. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan siswa terhadap materi prasyarat sebelum kesempatan maju menurut kecepatan dari masing-masing siswa. Berikutnya, yang L, dengan persiapan, siswa dapat mengembangkannya, kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya, dan menimbulkan umpan balik. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi siswa tersebut untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber yang akan digunakan agar siswa dapat mempersiapkan untuk dia mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Zara Fisania. Di sini saya ingin membahas mengenai prinsip pembelajaran model GIG. Nah, dalam buku Condition of Learning mengemukakan 9 prinsip yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Antara lain yang pertama itu adalah menarik perhatian atau gaining attention. Nah, maksudnya di sini adalah hal yang menimbulkan minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Jadi itu prinsip pembelajaran yang menurut GIG ini menarik perhatian. Maksudnya pembelajarannya itu yang bisa dimengerti siswa gitu di semua kalangan. Jadi bisa menarik perhatian untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran atau informing learn of the objectives. Maksudnya di sini adalah memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Jadi setelah menarik perhatian siswa-siswanya untuk mengikuti pembelajarannya, nah dikasih tahu nih tujuan dari pembelajaran itu apa gitu. Terus yang ketiga ada meningkatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari atau stimulating recall of prior learning. Nah, maksudnya di sini adalah merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. Nah, maksudnya di sini adalah meningkatkan konsep. Jadi setelah ada perhatian untuk menyampaikan tujuannya, pembelajaran itu apa. Jadi kita juga harus meningkatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari dari pembelajaran tersebut gitu. Terus yang keempat adalah menyampaikan materi pelajaran atau presenting the stimulus. Nah, maksudnya di sini adalah menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. Jadi kan ada namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu udah direncanakan nih. Jadi buat para pendidik itu dilakukan penyampaian materi gitu ke peserta didiknya. Terus abis itu yang kelima ada memberikan bimbingan belajar atau providing learner guidance. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi, setelah melakukan penyampaian pembelajaran, pendidik juga harus menanya gitu ke peserta didik, ada yang belum mengerti atau ada yang ingin dijelaskan lebih jauh lagi atau
ingin menanyakan sesuatu tentang pembelajaran tersebut gitu. Terus yang keenam ada memperoleh kinerja atau penampilan siswa. Maksudnya di sini adalah siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap materi. Jadi bisa nih sebagai pendidik menanya kepada peserta didiknya, eh, coba ada yang mengerti tentang ini, ada yang mengerti tentang pembelajaran kita saat ini kayak gimana gitu, ditarik gitu perhatiannya untuk bisa mengemukakan pendapat atau bisa melihat gitu peserta didik apakah sudah mengerti atau belum gitu. Terus yang ketujuh ada memberikan balikan atau providing feedback. Maksudnya di sini adalah memberitahu seberapa jauh ketepatan performance siswa. Iya, jadi sama kayak yang tadi. Jadi kita nanya balik ke siswanya, ke peserta didiknya, apakah mereka mengerti dan bisa ditanya gitu mengenai pembelajaran yang sudah diajari gitu. Terus yang ke-8 ada menilai hasil belajar atau assessing performance. Maksudnya di sini adalah memberikan tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran, atau bisa disebut dengan ulangan harian. Jadi bisa dilaksanakan gitu untuk mengetahui apakah siswa tersebut mengerti pembelajaran yang diajarkan selama ini gitu. Terus yang ke-9 ada memperkuat retensi atau transfer belajar atau enhancing retention and transfer. Maksudnya di sini adalah merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review, atau mempraktikkan apa yang telah dipelajari atau penguasaan terhadap materi. Nah, di sini pendidik juga harus memberikan rangkuman dari setiap pembelajaran. Jadi agar siswa lebih mengerti gitu, lebih mengingat apa yang telah dipelajarinya, dan juga merangsang kemampuan mengingat-ingat, atau bisa nih ditanya kepada peserta didik siapa yang masih ingat tentang ini. Jadi siswa juga tidak mudah lupa mengenai materi tersebut seperti itu. Selanjutnya ada implikasi atau penerapan prinsip pembelajaran Atwi Suparman. Yang pertama, respon akan diulang bila akibat yang ditimbulkan menyenangkan. Implikasinya, pembelajaran harus menyenangkan, pemberian umpan balik harus positif. Pemberian umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebagai contoh, guru menggunakan kata-kata yang dapat memotivasi siswa untuk berpendapat. Guru juga harus menghindari penggunaan kata-kata negatif atau marah-marah setiap masuk kelas, yang dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, perilaku belajar tidak hanya akibat dari respon, tetapi juga pengaruh kondisi lingkungan siswa. Implikasinya, lingkungan belajar harus kondusif, penggunaan metode, media yang bervariasi. Prinsip pembelajaran ini dapat diterapkan oleh guru dengan mempertimbangkan lingkungan belajar serta metode dan media pembelajaran yang bervariasi ketika merancang sebuah pembelajaran. Yang ketiga, perilaku yang dihasilkan akan berkurang bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Implikasinya, pemberian isi pelajaran harus bermakna dalam kehidupan siswa sehari-hari atau berbasis kompetensi. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan memberikan contoh yang sesuai dengan kenyataan, serta mengangkat topik yang pernah dialami peserta didik. Pemberian isi pelajaran harus bermakna dalam kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran yang dirancang bukanlah pembelajaran yang berbasis konten, tetapi pembelajaran yang berbasis konteks. Yang keempat, pelajar yang terbatas akan ditransfer ke situasi lain secara terbatas pula. Implikasinya, kegiatan belajar harus dikaitkan dengan kondisi yang nyata, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Selama proses belajar, hendaknya sumber-sumber belajar yang digunakan bervariasi, belajar berbasis aneka sumber, sehingga dapat memperkaya pengetahuan bagi siswa. Yang kelima, belajar mengeneralisasi dan membedakan adalah dasar untuk belajar yang kompleks. Implikasinya, penyajian materi harus sistematis dan menggunakan contoh-contoh maupun non-contoh. Penggunaan contoh maupun non-contoh dalam proses pembelajaran akan dapat memudahkan siswa dalam memahami isi pelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memberikan contoh di setiap konsep yang diberikan. Untuk memperkaya contoh-contoh, guru perlu banyak membaca atau mencari informasi mengenai topik tertentu dengan menggunakan aneka sumber belajar. Yang keenam, kesiapan mental mempengaruhi perhatian dan ketekunan
selama proses belajar berlangsung. Implikasinya, perlu menarik perhatian peserta selama pembelajaran berlangsung melalui penggunaan metode dan media. Di awal pembelajaran, pertama-tama guru harus menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik. Menarik di sini artinya tujuan pembelajaran tersebut dapat memberikan manfaat kepada siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Jika di awal pembelajaran siswa mengetahui manfaat yang akan didapat, maka antusias belajar akan meningkat. Hal ini yang harus dilakukan oleh guru agar terciptanya pembelajaran bermakna. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran yang dibagi kecil-kecil disertai cara penyelesaiannya. Untuk setiap langkah akan mempercepat pencapaian tujuan belajar. Implikasinya, penggunaan buku teks terprogram, modul, dan paket belajar lainnya. Prinsip pembelajaran ini dapat diterapkan dengan menggunakan buku teks terprogram, modul, atau paket pembelajaran lainnya dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, kebutuhan menyederhanakan materi yang kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan suatu model. Implikasinya yaitu penggunaan media dan metode belajar secara tepat, penggunaan model-model pembelajaran. Dahulu, pembelajaran menggunakan verbalistis menjelaskan sebuah konsep secara verbal atau lisan. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, muncul gerakan pembelajaran audio dan visualisasi. Disinilah media mulai marak digunakan dalam pembelajaran. Hingga saat ini, muncul berbagai macam media pembelajaran, mulai dari tradisional, modern, yang berorientasi pada komputer atau komputerisasi. Meskipun demikian, penggunaan media sederhana tidaklah seharusnya ditinggalkan, karena media tersebut mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh media modern. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi pada dasarnya terbentuk dari keterampilan yang sederhana. Implikasinya, tujuan pembelajaran dianalisis agar belajar menjadi sistematis. Pada prinsipnya, pembelajaran haruslah dilakukan dari yang mudah hingga yang sulit. Prinsip ini dapat diterapkan dengan melakukan analisis kurikulum dan analisis isi pelajaran oleh guru, sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan antar topik dan subtopik, apakah berbentuk kelompok prosedur, hierarki, atau campuran. Dengan mengetahui struktur tersebut, maka guru akan mengetahui topik mana yang harus disampaikan terlebih dahulu. Apabila tujuan pembelajaran tersebut disusun secara sistematis, maka tentu tidak akan sulit belajar bagi siswa, sehingga siswa akan memiliki pengalaman belajar secara bertahap hingga pada pengetahuan keterampilan tingkat tinggi. Yang ke-10, belajar lebih cepat bila siswa memperoleh umpan balik siswa cara meningkatnya. Implikasinya, kemajuan siswa harus diinformasikan secara teratur. Implikasi dari prinsip pembelajaran ini yaitu bahwa kemajuan siswa harus diinformasikan secara teratur. Contohnya, guru mengadakan tes formatif berupa kuis di setiap akhir pembahasan dari suatu topik, dan umpan balik yang diberikan setelah siswa mengikuti tes tersebut seperti ulangan. Yang ke-11, perkembangan dan kecepatan siswa dalam belajar sangat bervariasi. Implikasinya, perlu adanya strategi pembelajaran yang efektif. Perlu penyediaan materi yang dirancang secara individual, memberi kesempatan kepada peserta maju sesuai kemampuannya. Dalam merancang sebuah pembelajaran, guru harus memandang bahwa setiap siswa individu berbeda. Namun, kenyataannya, pada saat ini banyakkan guru masih memandang siswa sebagai kelas, bukan sebagai individu yang berbeda. Sehingga metode pembelajaran yang digunakan tidak mempertimbangkan siswa sebagai individu yang berbeda. Padahal masing-masing siswa mempunyai perkembangan dan kecepatan belajar yang bervariasi. Guru juga perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, baik itu gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Selain itu, guru hendaknya dapat menciptakan strategi pembelajaran yang berbasis pada multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Yang ke-12, dengan persiapan yang baik siswa dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri.
Implikasinya, memberi kesempatan bagi siswa memilih cara, waktu, dan sumber belajar yang akan digunakan. Saat ini, fungsi guru bukan hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mengajarkan siswa mulai dari persiapan hingga mencapai tujuan belajar. Apabila siswa diberikan kesempatan untuk memilih cara, waktu, dan sumber belajar yang akan digunakan, tentu mereka akan mempunyai persiapan dan belajar yang lebih baik. Dengan persiapan yang baik, maka siswa akan dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai contoh penerapan prinsip pembelajaran yang dilakukan oleh Gigna. Yang pertama yang tadi yang saya bilang, gain attention, dapatkan perhatian. Maksudnya di sini contohnya itu seperti melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian pembelajar. Misal harapannya pembelajar lebih semangat dan termotivasi untuk mempelajari materi yang akan diberikan. Nah, contohnya itu seperti cerita yang mampu memancing pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan. Siapapun akan tertarik untuk melanjutkan apabila dimulai dengan perkenalan yang tidak biasa. Jadi kayak ngasih suatu misalkan contoh di kehidupan sehari-hari, nanti bisa disambungin sama pembelajarannya gitu. Terus yang kedua ada inform learner of objects. Nah, di sini tuh maksudnya berikan penjelasan mengenai tujuan belajar yang akan dicapai. Tidak hanya itu, pastikan pembelajar paham kenapa mereka harus mempelajari materi tersebut dan ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang harus disampaikan diantaranya performa yang dibutuhkan, kriteria performa yang harus dicapai. Pembelajar ikut menentukan kriteria untuk standar performa. Jadi bisa nih pendidik juga nanya-nanya ke peserta didik, dia mau diajarin bagaimana gitu, mau melakukan metode pembelajaran seperti apa. Jadi juga peserta didik juga ikut aktif dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, sebisa mungkin kaitkan dengan bagaimana aplikasinya di dunia nyata. Dengan demikian, pembelajar dapat melihat nilai-nilai yang akan mereka dapatkan dan kemungkinan akan lebih termotivasi untuk belajar itu. Terus itu ada yang ketiga, mengingat kembali. Jadi maksudnya ini adalah mengingat kembali pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Maksudnya review gitu. Jadi hal tersebut dilakukan agar pengetahuan atau keterampilan tersebut terus diingat dan masuk ke memori jangka panjang. Jadi saking adanya pembelajaran yang menarik, jadi bisa diingat-ingat nih sama peserta didik di jangka panjang gitu. Oh ternyata ini tuh kayak gini-gini karena penerapan pembelajarannya itu dapat diingat terus gitu, dapat diingat kembali karena mudah dipahami. Terus sebelum memulai kegiatan pembelajaran, beritahu pembelajar pengetahuan atau keterampilan apa yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, serta bagaimana kaitannya dengan apa yang akan mereka pelajari. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menanyakan pemahaman mereka terhadap pengetahuan sebelumnya. Jadi dikaitkan nih sama, jadi berkesinambungan gitu antara yang satu sampai pembelajaran yang mau disampaikan gitu. Terus habis itu adalah menyampaikan materi. Nah, dalam penyampaian materi sebaiknya gunakan strategi agar pembelajar menjadi lebih efektif dan efisien. Susun dan bagikan konten-konten agar pembelajar mudah memahami. Jadi kan di masa pandemi ini juga sulit gitu untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi bisa nih dilakukan dengan berbagai metode seperti quizzes, jadi ada permainan juga, ada pembelajarannya juga gitu. Nah, berikan penjelasan setiap kali selesai mempelajari keterampilan tertentu, mendemonstrasikan keterampilan tertentu gitu. Nah, terus hal lain yang perlu diperhatikan adalah saat menyusun konten, susunlah konten tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya konten 1 untuk mencapai tujuan pembelajaran 1 dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar pembelajar fokus untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan ini diantaranya berikan kosakata baru dan penjelasannya. Jadi, gak usah baku-baku banget penjelasannya, bisa sesuai dengan yang dipahami oleh peserta didik. Jadi dapat diingat-ingat terus nih sama siswanya gitu. Terus berikan contoh-contoh yang real. Jadi maksudnya itu berikan contoh-contoh yang ada di kehidupan nyata. Jadi peserta didik bisa membayangkan
bagaimana penjelasan yang benar-benar bisa dilihat gitu, di real gitu. Terus berikan konten dengan berbagai versi, misalnya video, demonstrasi, atau podcast, kerja kelompok, dan lain-lain. Dan gunakan berbagai media untuk memfasilitasi preferensi belajar seperti Google Classroom atau Quizzes gitu. Terus habis itu yang kelima ada berikan panduan. Nah, maksudnya di sini pembelajar yang paling mahir pun akan menemukan kesulitan di tengah proses pembelajaran yang belum pernah ia pelajari. Oleh karena itu, bantuan dari guru sangatlah diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman mereka dalam belajar dan pembelajar terus termotivasi gitu untuk belajar. Nah, cara-caranya itu bisa dengan sediakan support saat diperlukan seperti petunjuk yang dapat hilang setelah pembelajar berhasil menjawab pertanyaan atau selesai mempelajari konten tersebut. Jadi bisa nih dikasih reward jika peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu. Terus selain itu ada strategi belajar seperti memonis, peta konsep, bermain peran, dan visualisasi. Nah, misalkan peserta peta konsep gitu. Jadi peserta didik dapat melihat lebih terangkum, lebih rinci gitu gimana pembelajaran tersebut, atau bermain peran gitu bisa. Terus abis itu ada gunakan contoh dan non-contoh. Non-contoh digunakan untuk membantu pembelajar untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan atau kebalikan dari contoh yang diberikan gitu. Terus abis itu ada berikan studi kasus, analogi, gambar visual, dan metafora. Studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan di dunia nyata. Analogi biasanya untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak, gambar visual untuk menjelaskan hubungan secara visual, dan metafora sebagai mendukung pembelajaran. Dan yang keenam ada mendapatkan performa. Nah, maksudnya di sini adalah pengulangan merupakan kunci untuk menyerap dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan baru. Oleh karena itu, sebaiknya memberikan peserta didik beberapa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan atau mencoba keterampilan baru yang dapat membantu mereka saat di dunia nyata gitu. Jadi pendidik juga bisa memberikan contoh-contoh gitu yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik dapat terbantu gitu oleh contoh-contoh itu di dunia nyatanya. Nah, berikan skenario bercabang dan simulasi yang memberikan kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Dengan demikian, mereka akan dapat melihat resiko atas pilihan mereka sendiri. Tuh. Nah, selain itu, bisa nih seperti memberikan pertanyaan yang dalam untuk menggali pemikiran mereka. Jadi, mereka juga dituntut untuk aktif dan bisa menganalisis kejadian-kejadian atau pembelajarannya itu. Contoh-contohnya seperti apa gitu. Memberikan referensi terhadap apa yang telah dipelajari ketahui sebelumnya. Jadi sebelum mulai pembelajaran ditanya dulu ke peserta didik apakah ada yang sudah mengerti tentang ini. Jadi mungkin ada peserta didik yang udah membaca pembelajaran tersebut gitu. Ajak peserta didik untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelasnya, bisa menggunakan kerja kelompok untuk tugas-tugas atau yang lainnya. Ajak peserta didik untuk membaca kembali informasi yang telah mereka pelajari. Ajak peserta didik untuk menjelaskan kembali secara rinci informasi yang telah mereka pelajari atau mereview materi-materinya gitu. Bantu peserta didik untuk menghubungkan informasi baru dengan konteks yang lebih real gitu, yang lebih ada di kehidupan sehari-hari. 7 adalah memberikan umpan balik. Maksudnya di sini adalah peserta didik dapat mengetahui gitu gimana kelebihan dan gimana kekurangannya. Jadi pendidik juga memberitahu performance peserta didik ini udah sampai mana gitu. Bisa dengan menggunakan rapot semesteran gitu ke orang tuanya. Jadi orang tuanya mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di sekolah atau bagaimana kelakuan anaknya di sekolah atau dengan cara yang lainnya gitu. Terus habis itu ada yang ke-8 ada menilai performa. Maksudnya di sini adalah menilai
peserta didik tidak hanya untuk mengukur kemajuan belajar mereka, tapi juga memberikan kesempatan untuk mengenali titik kelemahan pada strategi belajar yang Anda terapkan gitu. Jadi menilai performa ini gak selalu dipandang dengan tugas-tugas peserta didik. Di sini juga kita bisa mengevaluasi pembelajaran atau materi yang diberikan itu bagus gak sih, dapat dimengerti oleh peserta didik gak sih, seperti itu. Nah, misalnya apabila sebagian besar peserta didik kesulitan dalam mempelajari materi, nah kita dapat mengevaluasi gitu kembali konten dan aktivitas yang kita berikan. Jadi adanya evaluasi. Nah, bisa nih dilakukan seperti pretest untuk mengetahui penugasan pengetahuan sebelumnya, atau post-test untuk mengetahui penugasan konten atau keterampilan yang dipelajari, atau memberikan pertanyaan di tengah-tengah penyampaian materi, baik itu secara oral atau kuis sederhana itu. Jadi bisa mengetahui ini apakah siswa mengerti pembelajaran yang kita ajari atau tidak. Nah, yang ke-9 adalah meningkatkan daya ingat atau pertukaran pengetahuan. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan ulangan harian. Jadi apakah peserta didik masih mengingat tentang pembelajaran yang diajari atau tidak gitu. Nah, setiap peserta didik mengetahui bagaimana menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Apapun tujuan belajarnya atau siapapun pendidiknya itu dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Tujuan utama dari tiap proses pembelajaran adalah menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk meningkatkan aspek tertentu dalam hidup mereka, dan strategi ini cukup tepat untuk memenuhi tujuan tersebut gitu. Jadi dilakukan ulangan gitu untuk melihat nih seberapa mengertikah peserta didik dalam pembelajaran ini.